Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Gema Hidayah. Salah satu fase yang dilewati oleh kita setelah kehidupan dunia adalah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Pada hakikatnya sahabat beriman, Allah telah menyiapkan lampu untuk kita agar mampu melihat jalan di depannya. Harapan setiap muslim adalah selamat dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim tersebut. Namun lampu tersebut hanya mampu menemani seorang mukmin yang sejati, sahabat beriman. Lalu apa kunci untuk mendapatkan lampu agar kita bisa selamat dari jembatan maut itu? Kalian penasaran? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah kunci agar selamat melintas jembatan Shiratal Mustaqim. Sahabat beriman, jembatan Shiratal Mustaqim merupakan jembatan yang dibentangkan di atas neraka. Berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Shiratal Mustaqim mempunyai ketajaman setajam pedang, tapi melebihi tipisnya sehelai rambut. Karena itu, jembatan ini dapat mematahkan siapa saja yang melintasinya. Belum lagi di atas jembatan terdapat besi-besi yang berasal dari api neraka yang akan mencengkeram dan mencakar orang-orang yang dikehendakinya. Dan tak semua orang dapat berhasil melewati Shiratal Mustaqim. Ada yang tergelincir jatuh ke dalam neraka. Di dalam Al-Quran telah banyak digambarkan bahwa jembatan Shiratal Mustaqim akan dilewati oleh setiap manusia kelak di akhirat. Semua manusia yang berdosa ataupun yang beriman tanpa terkecuali akan melewati jembatan ini. Lantas bagaimana gambaran jembatan Shiratal Mustaqim di akhirat, sahabat beriman? Lalu amalan apa yang bisa kita lakukan agar dapat melewati jembatan dengan aman? Maka mari kita bahas lebih dalam. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya agar kita tetap bertebar siar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Fase melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sebagaimana diketahui bersama, hari kiamat merupakan hari di mana harta anak-anak dan orang terdekat tak lagi berguna sedikit pun, yaitu di hari harta dan anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Quran Surat Al-Syarah ayat 88-89, yaitu hari yang tidak berguna bagi orang-orang zalim, permintaan laknatnya, dan bagi merekalah laknat, dan bagi merekalah tempat tinggal yang buruk. Bukan sekedar isapan jempol belaka, hari prahara yang paling ditakutkan ini akan benar-benar terjadi dan menjadi nyata. Di antara peristiwa rangkaian menegangkan yang akan dialami manusia pada hari kiamat ialah melewati jembatan As-Sirat. Saking tegangnya melewati jembatan tersebut, manusia tak lagi peduli dan ingat kepada orang-orang terdekatnya. Ini pula yang menjadi kekhawatiran Sayyidah Aisyah. Pada suatu ketika, istri tercinta sang baginda ini tampak menangis terseduh-seduh di hadapan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat ditanya oleh beliau, dia menjawab, "Aku menangis karena teringat akan neraka. Apakah pada hari kiamat kalian akan teringat pada keluarga kalian?" Beliau pun menjawab, "Adapun dalam 3 tempat, seseorang tidak akan ingat kepada yang lain. Yang pertama saat ditimbang amal, sampai dia mengetahui apakah timbangan amal baiknya ringan ataupun berat. Yang kedua saat berterbangannya catatan amal, sampai dia mengetahui di mana catatannya jatuh, apakah di sebelah kanan, sebelah kiri, ataupun di belakangnya. Yang ketiga saat berada di jembatan Al-Sirat yang dipasangkan di antara 2 punggung neraka jahanam, sampai dia mengetahui apakah dia bisa melintas ataupun tidak." Hadis riwayat Abu Dawud. Bagaimana tidak tegang sahabat beriman? Satu persatu hamba diminta melintas jembatan sangat tipis nan tajam di atas kobaran neraka jahanam, bahkan lebih tipis dan lebih tajam daripada pedang. Pinggir-pinggirnya penuh besi melengkung, duri dan pengait yang akan mencelakakan siapa saja yang melintas, kecuali yang diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya para malaikat berdoa, "Ya Tuhan, selamatkanlah, selamatkanlah." Demikian yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri. Gambaran jembatan Shiratal Mustaqim.
Gambaran tentang jembatan As-Sirat dan orang-orang yang melintas di atasnya dapat disimak secara seksama dalam riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Melalui riwayat ini, Rasulullah SAW menyabdakan, artinya jembatan Sirat dipasangkan di tengah-tengah jahanam seperti pedang tipis yang sangat tajam. Ia sebuah jembatan yang licin dan menggelincirkan. Di atasnya penuh besi-besi pengait dari api yang siap menyambar, mengait, dan menghempaskan ke dalam neraka. Di antara mereka ada orang yang melintas secepat petir. Dia berhasil selamat dan tak melekat bergantung pada jembatan. Ada pula yang melintas secepat angin. Dia berhasil selamat dan tak melekat di atasnya. Ada pula yang melintas seperti kuda, dan ada pula yang melintas seperti orang berlari. Ada pula seperti orang yang berjalan cepat, dan ada pula yang berjalan seperti orang berjalan normal. Dan manusia terakhir yang melintas adalah seorang laki-laki yang telah hangus terbakar api dan menghadapi kesulitan di atasnya. Kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga berkat karunia, kemuliaan, dan rahmatnya. Dan apa amalan yang bisa menyelamatkan kita, sahabat beriman? Kunci selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim yang menentukan keselamatan dan kelancaran perjalanan seseorang di atas jembatan Sirat adalah amal dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama mengajarkan doa harian yang dapat memuluskan perjalanan seseorang di jembatan Sirat dengan selamat. Barang siapa yang membaca doa ini sehabis tiap-tiap sholat fardu, niscaya akan dimudahkan perjalanannya di atas Shiratal Mustaqim. Lantas amalan apa, sahabat beriman, yang bisa memudahkan kita melintasi jembatan Shiratal Mustaqim? Pertama adalah ia yang suka bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang benar-benar tangguh, berusaha tidak mengulangi kembali kesalahannya. Taubatan nasuha terjadi menyebabkan seseorang memperoleh cahaya yang disempurnakan untuk mudah melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Hal tersebut Allah jelaskan dalam Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Yang kedua, senang berjalan menuju masjid dalam kondisi gelap guna menunaikan sholat wajib. Cahaya yang sempurna saat hari kiamat adalah jaminan bagi siapa saja yang melakukan amalan tersebut. Dengan demikian, dia akan mudah dan selamat dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Nabi bersabda, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang ketiga, sahabat beriman, adalah ia yang melindungi sesama mukmin dari kejahatan orang munafik. Sudah menjadi kewajiban kita sesama muslim untuk melindungi saudaranya dari setiap kejahatan yang ada. Yang demikian itu bisa mudah dan terlindungi dalam melintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Barang siapa melindungi seorang mukmin dari kejahatan orang munafik, Allah akan mengutus malaikat untuk melindungi daging orang itu pada hari kiamat dari neraka jahanam. Barang siapa menuduh seorang muslim dengan tujuan ingin mencemarkannya, maka Allah akan menahannya di atas jembatan neraka jahanam hingga orang itu dibersihkan dari dosa perkataan buruknya. Hadis riwayat Abu Dawud 4239. Sudah siapkah kalian melakukannya, sahabat beriman? Melihat gambaran tadi, mestinya kita makin giat dalam beribadah, dalam mempersiapkan hari kiamat, sebagaimana para ulama dan para solihin terdahulu. Salah satunya Khalaf ibnu Hayub. Saking khusyuknya sholat, sampai-sampai ia tak terasa disengat lalat kerbau. Walau darah mengalir dari tubuhnya, ia pun tetap khusyuk dalam bermunajat kepada Allah. Ketika hal itu ditanyakan, ia pun bercerita, apakah akan merasakan sakit itu orang yang sedang di hadapan Sang Maharaja yang maha berkuasa, sementara malaikat maut berada di tengkuknya, neraka berada di sebelah kirinya, dan jembatan Al-Sirat berada di bawah telapak kakinya. Demikian seperti yang dikisahkan oleh Al-Ghazali dalam Mukashafatul Qulub. Mengingat beratnya peristiwa yang akan dihadapi kelak saat melintas di jembatan Al-Sirat, marilah kita senantiasa mempersiapkan peristiwa tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana, sahabat beriman? Sudah siapkah kalian? Mari bangun Gema Hidayah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya.
Jika video ini bermanfaat, maka share ke yang lain, karena sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.